Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nayara, selaku moderator dari Pengkar Insight kali ini. Saat ini telah hadir bersama kami Bapak Tony Wenas sebagai pembicara dari Pengkar Insight kali ini. Selamat sore, Pak Tony. Selamat sore. Oke, apa kabarnya nih Pak Hari? Baik, luar biasa, puji Tuhan, Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa Pak? Banyak ya kesibukannya. Itu kesibukannya ya memang seperti itu aja. Dibilang sibuk ya sibuk, dibilang nggak sibuk juga nggak sibuk. Proporsional lah. Baik, pastinya ya Pak, pastinya sebagai Presiden Director pasti sibuk ya Pak. Iya. Karena kelihatannya nih Pak Tony juga udah sangat siap untuk berbagi informasi kepada kita semua, juga pengalamannya tentang keprofesian. Mungkin kita bisa langsung saja kita mulai sesi wawancara pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke dalam sesi wawancara dan sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Melihat banyaknya peminat mahasiswa hukum di bidang hukum pertambangan, Departemen Pengembangan Karir BMFAUI 2023 mengangkat tema Pursuing a Career Path in Mining Law with a Law Degree pada Pengkar Insight kali ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai sesi tanya jawab Pengkar Insight kali ini. Menurut Bapak, apa peran dari seorang sarjana hukum dalam dunia hukum pertambangan? Peran sarjana hukum udah pasti banyak sekali. Jadi mungkin saya memulainya gini, adalah bahwa seorang sarjana hukum, peran sarjana hukum di dunia korporasi juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena setiap aspek apapun dalam perusahaan itu dasar hukumnya harus ada analisa hukumnya. Jadi ya penting sekali, pasti penting sekali. Dan kalau jadi sarjana hukum, perbedaannya antara pertambangan dengan industri-industri lainnya adalah pertambangan itu biasanya ada di lokasi yang terpencil. Karena tambang di tengah kota nggak ada, tambang pasti terpencil. Tambang terpencil itu biasanya dia akan punya pelabuhan sendiri, punya bandar udara sendiri, punya rumah sakit sendiri, punya sekolah sendiri, punya perumahan karyawan sendiri, dan punya aspek-aspek lain dalam kehidupan. Jadi biasanya itu satu kota yang punya, ya namanya kota kan pasti hampir semua aspek kehidupan ada di situ. Dan seorang sarjana hukum di sektor pertambangan itu harus bisa mengetahui semua aspek-aspek itu. Contoh, dirgantaranya seperti apa? Aviasi bagaimana? Pengangkutan laut bagaimana? Pengelolaan pelabuhan bagaimana aspek hukumnya? Pengelolaan sekolah juga bagaimana aspek hukum? Pengelolaan rumah sakit juga. Dan satu hal lagi yaitu bersentuhan pasti dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau ditanyakan ini yang paling luas portfolionya untuk seorang sarjana hukum adalah di sektor pertambangan. Pastinya ya Pak ya, karena kalau di pertambangan kita pada dasarnya membina atau memimpin di bidang kota gitu ya Pak? Iya, satu skalanya kota. Sudah seperti skala kota gitu. Iya, skala kota. Jadi segala public utilities itu ada di situ. Okay. Soal listriknya juga biasanya punya sendiri. Jadi hampir semua aspeknya ada di situ. Okay. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan Silakan. Apa yang membuat Bapak Tony sebagai seorang yang menyandang gelar sarjana hukum tertarik untuk masuk ke dunia pertambangan? Tadinya saya ini kan sarjana hukum PK4, hukum bisnis. Jadi saya tadinya juga nggak di sektor pertambangan. Itu saya mulai bergabung dengan Freeport tahun 2001. Itu saya melihat ini portfolionya besar sekali. Karena semua aspek, pada dasar tadi saya sampaikan, semua aspek bisnis dalam kehidupan kita sehari-hari itu memerlukan suatu pendapat hukum. Di situ saya merasakan bahwa inilah tempat yang cocok buat saya. Bukan hanya hukum bisnisnya saja, tapi hukum pertanahannya juga dipakai. Karena kan banyak tanah sengketa dengan masyarakat dan lain sebagainya. Akhirnya saya melihat bahwa ini kayaknya memang harus saya geluti. Kan boomingnya baru berapa tahun, 2005 barangkali ya, mulai booming tambang-tambang. Kan sebelumnya ya oke, tambang bagus tapi so-so lah. Dan menurut saya kerja di sektor sumber daya alam ini adalah yang paling punya tantangan karena menyangkut banyak sekali aspek. Jadi pada dasarnya karena dia nge-cover banyak banget bidang dan juga banyak banget ilmu-ilmu hukum. Jadi dari situ mungkin Bapak tertarik untuk ikut ke dalam bidang ini ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mempelajari hukum pertambangan mengingat tidak banyaknya beredar materi tentang hukum pertambangan di Indonesia? Maksud saya tadi sebelumnya Bapak juga sempat bilang kalau dulu itu belum terlalu banyak peminatnya juga ya Pak untuk PK4 tadi. Dan bagaimana cara Bapak terus mengembangkan pengetahuan juga keterampilan Bapak dalam hukum pertambangan?
Jadi yang kita belajar di Fakultas Hukum UI, khususnya FHUI, yang kita diajari paling utama tuh sebenarnya adalah bukan menghafal pasal kan, adalah analytical thinking. Jadi kemampuan untuk menganalisa itu yang kemudian diasah terus. Jadi begitu saya masuk ke sektor pertambangan ini, saya kemudian melihat bahwa memang terjadi banyak loopholes ya, banyak bolong-bolong di mana-mana. Karena ya mungkin biasanya orang lebih kepada hukum korporasinya aja yang diperhatikan, aspek-aspek kehidupan yang lainnya nggak terlalu diperhatikan. Tapi itu kan sangat menarik. Pertanahannya bagaimana hak ulayat itu. Akhirnya kita belajar, menggali lagi, buka nih buku-buku teori-teori yang lama gitu ya. Dul Matahed versus Strike Matahed, tujuan hukumnya diutamakan daripada apa yang tertulisnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kemudian membuat saya akhirnya betul-betul sangat tertarik dengan dunia pertambangan, khususnya hukum pertambangan. Dasar dalam kita menerjemahkan hukum itu ke dalam kegiatan-kegiatan korporasi setiap harinya. Bagaimana kita membaca aturan, contohlah misalnya membaca aturan, orang langsung baca pasal satunya, mungkin sebagian besar orang jangan baca dulu pendahuluan. Dan penjelasan umum itu adalah jiwa daripada peraturan itu sendiri. Dan mungkin cuman di sektor pertambangan adalah kita membuka Undang-Undang Dasar 45. Karena ada begitu banyak aspek kehidupan yang di korporasi pertambangan, sehingga kita buka Undang-Undang Dasar 45. Lihat lagi penjelasannya, dan lain sebagainya. Dan kembali lagi ke caranya, terus kita menggali. Contoh, pertambangan asing, skala besar itu dasar pertambangan asing itu adalah kontrak karya. Kita baca kontrak karya. Kontrak karya itu kan dasarnya ada. Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 67 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 yang dalam hal kaitannya dengan Freeport. Undang-undang tersebut dibikin karena mau mengakomodir investasi Freeport di Indonesia, makanya tahunnya tahun 67. Jadi itu dibaca, apa maknanya, apa tujuannya dibuat undang-undang itu, bagaimana pengaturan dasarnya, baru kemudian kita bisa menerjemahkan bawah. Sehingga akhirnya learning by doing, begitu udah mulai kerja di Freeport, lebih banyak yang ditangani, terutama aspek hukumnya, akhirnya jadi betul-betul paham, sehingga kita bisa turut serta aktif. Saya juga aktif di asosiasi pertambangan kan, sehingga pada saat pemerintah berdiskusi dengan asosiasi, kita bisa memberikan masukan-masukan dan juga membandingkan bagaimana pengaturan hukum pertambangan di Indonesia dibandingkan dengan yang di negara lain. Nah, itu dikatakan perbandingan sehingga kita bisa lebih paham apa sebenarnya yang dimaksud pertambangan. Jadi seluruh aspek ini harus betul-betul dikuasai. Berarti pada dasarnya yang harus kita tekankan itu analytical skills, dan juga kita harus tahu dasar dari hukum pertambangan itu sendiri ya Pak. Kemudian nanti bisa learning by doing ya Pak. Iya, dasar dan latar belakang dibentuknya hukum pertambangan itu apa. Baik, oke. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, jadi pada saat Bapak berkuliah dulu, kegiatan apa yang dapat menunjang keberhasilan karir Bapak dalam dunia pertambangan nih Pak? Main gaple di kantin. Maksudnya main gaple di kantin itu kan kalau nongkrong di kantin kan network ya. Yeah. Networking. Kalau istilah kerennya sekarang networking. Kalau itu kita dulu main gaple di kantin. Jadi itu kan orang-orang pada ngobrol ya. Ngobrolnya macam-macam, itu kan ilmu semuanya ya. Orang ngobrol itu kalau saya diajarin orang tua saya, if you talk more, you only repeating what you know. But if you listen more, you'll learn something new every day. Pada ngumpul tuh, saya ikut ngobrol. Setelah saya dapat ilmunya tuh, oh tadi belajar ini, oh enggak itu harusnya begini. Terjadi diskusi lah kan. Dan saya dapat ilmu kan, seperti seolah-olah saya ada dalam kelas. Tapi itu salah satu lah, satu. Tapi intinya adalah bahwa semasa kuliah saya punya banyak teman, banyak ngobrol, belajar rame-rame, belajar sama-sama. Terjadi diskusi walaupun disertai dengan canda gurau, tapi kan diskusi itu dari ilmu, masuklah banyak hal. Dan tentu saja nggak lupa untuk ya belajar. Macam-macam lah cara orang belajar. Ada yang belajar senangnya tiap hari, karena nggak bisa dia belajar sekaligus dalam semalam gitu ya. Saya kebetulan tipe yang terakhir, yaitu kalau ujiannya besok ya malam ini kita belajar. Bener. Kebanyakan juga dari kita semua kayaknya lebih ke tipe Bapak sih, kita yang semalam belajar baru besoknya ujian gitu. Tapi dari jawaban Bapak yang saya tangkap itu paling penting adalah networking ya Pak ya. Networking itu banyak ilmu yang kita dapat, banyak teman adalah aset, pertemanan adalah investasi. Dan itu saya lakukan sampai dengan sekarang. Berarti bisa dari organisasi ataupun juga sekedar ya kalau organisasi zaman kuliah dulu kan organisasinya senat
kita selalu kalah dulu. Jadi nggak masuk dalam senat. Jadi kita ya nongkrongnya di kantin. Oke Pak. Mungkin bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau dari Bapak sendiri Pak, bagaimana perspektif Bapak mengenai keterkaitan hukum dengan dunia pertambangan? Apakah di masa depan seorang sarjana hukum masih diperlukan di dunia pertambangan? Pasti masih lah. Kalau membuat opini hukum mungkin banyak lah yang bisa. Tapi kan kemudian mencari loopholes atau mencari breakthrough lah istilahnya. Kalau saya sering mengistilahkan sebagai engineering bukan dalam arti merekayasa memutarbalikan, tapi mencari peluang dari satu peraturan itu sendiri. Nah itu barangkali mungkin yang memang masih harus dibutuhkan. Tadi saya sampaikan analytical thinking, logical thinking dipadu, kemudian dikaitkan dengan cara membaca pasal seperti apa, sehingga barangkali bisa diakan terobosan-terobosan. Bukan menghindari hukum, bukan penghindaran, tapi mencari jalan keluar. Jadi pada dasarnya kalau profesi hukum itu sendiri sebenarnya akan terus ada gitu ya Pak. Yang paling penting adalah skill kita atau kemampuan kita dalam analytical thinking, logical thinking, kemudian dipadukan dengan how to read peraturan, how to read apa yang tertulis. Dan tadi saya sampaikan di awal adalah dulmata haidnya yang dikedepankan. Tujuan hukum itu kan lebih mulia daripada apa yang tertulis. Orang nulis juga mungkin bisa salah, padahal tujuannya nggak seperti itu. Baik lagi ya Pak tadi, analytical thinking dan logical thinking itu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Pak, untuk mengakhiri sesi wawancara. Dari Bapak sendiri nih, apakah ada saran dan pesan untuk para mahasiswa hukum di luar sana, khususnya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mungkin juga tertarik untuk memasuki dunia hukum pertambangan nantinya sebagai pilihan karir mereka Pak? Jadi gini, saran saya adalah bahwa kita sekolah yang benar aja, yang baik, cari angka yang bagus, lulus bagus semuanya. The future is unknown. Maksudnya adalah kita nggak tahu kita mau jadi apa, dan mau kerja di law firm. Saya juga nggak pernah bermimpi saya menjadi dirut Freeport, nggak pernah bermimpi juga. Saya kerja aja, saya pindah kerja karena tawarannya lebih bagus, lebih punya menantang. Begitu seterusnya sampai saya terdampar di pertambangan. Tapi begitu saya melihat pertambangan ini, ternyata sangat menarik ya, sangat menarik. Tadi saya sampaikan berbagai macam aspek ada di situ. Jadi pesan saya adalah bahwa silakan aja lanjutkan kemana aja kakimu membawa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dan tapi memang saya bisa katakan PT Freeport Indonesia ini punya 9 presidir. Saya nomor 9. 4 diantaranya adalah lulusan FHUI. Baik, berarti sebenarnya kesempatan untuk para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu besar ya Pak, untuk mengikuti jejak atau langkah Bapak ini ya Pak. Sebenarnya kalau di FHUI kita manggilnya Abang dong, nggak panggil Bapak. Abang, oke Pak. Baik Pak, Abang. Gimana nih Pak? Saya bilangnya Bapak Tony apa Abang Tony? Abang sekarang juga nggak apa-apa. Abang Tony aja berarti. Tapi udah selesai nih Pak kita. Ya nggak apa-apa, paling nggak di ujungnya lah, closingnya Abang. Oke, siap Pak. Sorry, Abang ya Pak. Baik, pertanyaan tadi juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Tony Wenas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat-sangat insightful dalam Pengkar Insight kali ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang, Mbak, dan teman-teman yang telah menyaksikan Pengkar Insight 1 Pursuing a Career Path in Mining Law with a Law Degree sampai akhir. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Abang Tony hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua ke depannya. Dengan berakhirnya sesi perbincangan tadi juga menandakan berakhirnya Pengkar Insight kita pada kali ini. Saya Nayara, selaku moderator Pengkar Insight 1 Pursuing a Career Path in Mining Law with a Law Degree, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.